Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam deretan 25 Nabi, nama Nabi Zulkifli alaihissalam termasuk di dalamnya. Bernama Al-Asli Basyar, Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau tak pernah marah, amanah, adil, dan teguh dalam pendirian yang diwarisi oleh sang ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nabiyyah ayat 85 sampai 86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Nabi Zulkifli alaihissalam terlahir dari keluarga Nabi, yakni ayahnya bernama Nabi Ayub dan ibunya bernama Rahmah. Dalam hidup Nabi Zulkifli alaihissalam besar di lingkungan raja yang sangat bijaksana. Sejak kecil pun ia tidak pernah berbohong. Banyak masyarakat yang mengenalnya sebagai seorang yang berlaku baik kepada siapapun. Inilah yang membuat sikap dan pendiriannya tidak mudah goyah. Suatu hari ketika seorang raja yang arif dan bijaksana akan pensiun dan resah akan pernah belum memiliki calon pengganti yang tepat, dia pun mengadakan sayembara kala itu dan mengumpulkan semua rakyatnya. Wahai, kiranya aku dapat mengangkat seseorang untuk memimpin manusia di masa hidupku, agar aku dapat melihat tindak tanduknya, ujar sang raja. Dia pun akhirnya mengeluarkan keinginannya. Siapa yang mampu mengemban 3 tugas dariku, yakni sanggup berpuasa di siang hari, salat di malam hari, dan menahan emosi, ia akan aku angkat sebagai pemimpin. Tidak ada satupun dari rakyatnya yang menjawab, hingga akhirnya ada seorang anak muda bernama Basyar mengacungkan tangan. Saya, ujar pria tersebut. Tanpa berpikir panjang, sang raja pun menunjukkan sebagai penggantinya. Sejak itulah ia dipanggil Zulkifli, yang memiliki arti sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam pun menjadi raja saat itu. Raja yang tak pernah lalai dalam mengemban tugas, memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil tanpa masalah. Kadangkala hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Suatu ketika terjadilah pemberontakan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli alaihissalam meminta prajurit dan rakyatnya untuk datang ke medan tempur. Namun tidak ada satu rakyat pun yang berani. Mereka takut mati. Sesungguhnya mereka meminta Nabi Zulkifli alaihissalam mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin hidup mereka. Tanpa berpikir 2 kali, Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang segera dijawab olehnya. Aku telah mengetahui permintaanmu dan aku mendengar doamu, semua akan aku kabulkan. Kemenangan pun diraih tanpa seorang pun dari mereka yang gugur dalam pertempuran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu hari iblis datang untuk melakukan tipu daya agar Nabi Zulkifli alaihissalam gagal dalam mengemban tugasnya. Iblis tersebut ternyata memiliki tipu daya yang begitu licik. Ia berubah wujud menjadi seorang manusia tua
dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli alaihissalam untuk menggoyahkan kesabaran beliau. "Siapa Anda?" ujar Nabi Zulkifli alaihissalam kepada setan yang menyamar. "Hamba Musafir. Semua barang kepunyaannya hamba dirampok orang balas setan tersebut." Dengan rasa iba, Nabi Zulkifli alaihissalam minta setan yang menyamar tersebut datang besok hari ke kerajaannya. Namun yang ditunggu tak kunjung datang. Padahal Nabi Zulkifli alaihissalam sudah meluangkan waktu untuk membantu setan yang menyamar itu. Di saat Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kantuk yang tidak bisa ditahan, ia pun meminta keluarganya untuk siapapun tidak menemuinya di waktu istirahat siang. Lagi dan lagi setan datang untuk mengganggu Nabi Zulkifli alaihissalam. Pria tua datang dan mengetuk rumah Zulkifli alaihissalam, akan tetapi keluarga beliau melarangnya karena permintaan dari Nabi Zulkifli alaihissalam sendiri. Tidak terima atas penolakan, setan yang menyamar itu pun masuk melalui lubang di dinding rumah. Dia membangunkan Nabi Zulkifli alaihissalam yang sedang tertidur pulas. "Lihatlah dari mana aku datang," ujar setan yang menyamar itu. Menyadari bahwa pintu rumahnya terkunci, tetapi bapak tua tersebut tetap tidak bisa masuk. Nabi Zulkifli alaihissalam pun berseru, "Kau musuh Allah." Setan itu pun menjawab, "Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka aku lakukan perbuatan yang kau saksikan sendiri agar kau marah." Tanpa rasa kesal sedikit pun, ternyata Nabi Zulkifli alaihissalam tidak marah. Ia tetap sabar meski diganggu karena sudah beberapa hari tidak istirahat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 48 yang artinya, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Nah, begitulah sedikit kisah tentang Nabi Zulkifli alaihissalam yang tingkat kesabarannya yang luar biasa. Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran bagi siapapun untuk selalu bersikap sabar dalam menghadapi sesuatu. Baik sahabat beriman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaat. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.